Hai, welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and share your comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Baik, kita lanjutkan belajarnya ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap berbuat baik dan menebar kebaikan. Muatan ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik, menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi, dan usulan sumber alternatif energi listrik. Anak-anakku yang hebat, apakah kalian sudah tahu bahwa listrik merupakan salah satu sumber kehidupan? Ibu kalian memasak memerlukan listrik. Ayah bekerja di kantor menggunakan komputer, telepon, handphone, dan jaringan internet yang menggunakan listrik. Kalian belajar memerlukan penerangan lampu yang dinyalakan oleh listrik. Hidup masyarakat semua tergantung oleh listrik. Dapatkah kalian membayangkan hidup tanpa listrik? Apa yang terjadi jika pasokan listrik habis? Wah, tidak terbayang tentunya ya. Listrik merupakan sumber kehidupan di bumi. Oleh karena itu, kita harus menghematnya agar tidak pernah habis. Selain dengan menghemat listrik, kita juga dapat mencari alternatif pengganti tenaga listrik. Pasokan listrik di negara Indonesia bahkan belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat akan listrik. Masyarakat pedesaan yang terpencil belum tersentuh oleh listrik. Padahal, hampir seluruh kegiatan masyarakat menggunakan peralatan elektronik yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Sumber alternatif energi listrik. Energi listrik yang ada di Indonesia sebagian besar dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar minyak bumi atau batu bara. Bahan bakar minyak bumi atau batu bara termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dapat memicu pemanasan global. Oleh sebab itu, perlu adanya sumber alternatif energi listrik yang dapat diperbarui serta tidak merusak alam. Sumber alternatif tenaga surya. Salah satu sumber alternatif energi listrik yang ramah lingkungan adalah matahari atau surya. Sinar matahari tidak akan habis, sehingga panas dari sinar matahari dapat disimpan dalam sel surya. Teknologi sel surya ini banyak digunakan sebagai pembangkit listrik. Sel surya dapat berupa sebuah panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi listrik. Matahari merupakan sumber cahaya terkuat dan terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sel surya. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Nah, anak-anak, saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas. Hal ini dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Bagaimana cara kerja sel surya? Anak-anakku, panel surya terdiri dari sel-sel surya. Sel surya bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Saat matahari bersinar terang, sel surya dapat menghasilkan listrik dengan tegangan dan arus yang besar sehingga dapat digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik. Jika ada kelebihan daya listrik daripada daya yang dikonsumsi, surplus listrik akan dimasukkan ke dalam jaringan listrik utama untuk disimpan.
Contoh pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi alternatif. Anak-anakku yang hebat, Indonesia merupakan negara yang berada di garis khatulistiwa. Oleh karena itu memiliki sumber energi matahari yang berlimpah. Energi matahari merupakan energi yang tidak berpolusi, aman, jumlahnya tidak terbatas, dan bisa digunakan sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil. Contoh penggunaan sel surya yaitu sebagai penghasil listrik, pembuatan kompor tenaga surya, mobil tenaga surya, serta lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga surya. Ayo berlatih, kerjakan soal berikut. Ibu menyediakan 5 buah soal, kalian kerjakan dalam buku tulis tematikmu ya. Kerjakan dengan baik, jika menemui kesulitan, kalian bisa menanyakan kepada ibu. Alhamdulillah, materi ilmu pengetahuan alam hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik, minta bantuan ayah atau ibumu jika mengalami kesulitan, juga kepada bapak ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan ayo berlatih pada slide 10 di buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada Bapak Ibu Guru melalui aplikasi WhatsApp. Selamat mengerjakan anak-anak yang hebat. Dah.